Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Salam damai sejahtera dan salam sehat selalu. Patutlah bagi kita untuk menyatakan segala puji dan syukur kepada Tuhan, sebab kasih dan kebaikannya lah yang membuat kita masih boleh ada sebagaimana kita ada pada saat hari ini. Dan sebelum kita menikmati malam karunia Tuhan untuk beristirahat, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan lewat renungan dan doa malam. Karena itu sejenak kita ambil saat yang teduh. Andaikan surya pagi tersembunyi, pelengkap Kidung Jemaat 227 kita nyanyikan sambil berdiri. Andaikan surya pagi tersembunyi, Engkau tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati, akan tepiskan tirai halang pandang. Terlihat surya yang cemerlang. Tak ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, sebab empati ciptaan megah. Tetapi puncak dambaan sejati, rumahmu nanti, rumahmu nanti, akan kurai mahkota yang abadi. Hidup di sorga, sorga tenang. Pertolongan kita itulah datang daripada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Tuhan yang setia memelihara ciptaannya sampai kepada kita pun. Kasih karunia, salam dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal bagi kamu sekalian. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ya Tuhan Engkau Perlindunganku, PKJ 248. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak
karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku, Tuhan, jangan Kau tinggalkan apabila bisa aku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Dan karena itu kami memuji nama-Mu. Dan malam ini kami hendak beristirahat, namun kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami, memampukan kami untuk mengerti maksud dari firman-Mu, dan meneguhkan kami untuk melakukan firman itu dalam kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Mazmur pasal 37 ayat 23 hingga ayat yang ke-25. Mazmur 37 berbicara tentang kebahagiaan. Ayat 23 sampai 25 demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Demikian sabda Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan menetapkan langkah setiap orang. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setiap orang berkerinduan agar hidupnya diberkati. Dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, perkataan berkat berasal dari akar kata barkah. Berkat adalah sebuah pemberian, sebuah anugerah yang datang daripada Tuhan. Sebuah pemberian yang lahir dari isi hati Tuhan dan diberikan kepada seseorang yang berkenan kepadanya. Karena itu saudara-saudara, kunci untuk mengalami hidup yang diberkati adalah apakah hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Apakah hidup kita ini sudah benar menurut rencana dan maksudnya? Apakah hidup kita ini sudah ditata sedemikian rupa sesuai dengan yang Ia kehendaki atau tidak? Dan berbicara tentang hal ini saudara-saudara, saya pastikan bahwa tidak satupun di antara kita yang benar di mata Tuhan.
Tidak satupun daripada kita yang layak untuk diberkati oleh Tuhan. Sebab kita setiap saat selalu melakukan yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tidakkah Paulus mengatakan seperti ini? Aku tahu apa yang baik, aku tahu apa yang benar, dan aku suka terhadap hal itu. Tetapi entah bagaimana, bukan yang aku tahu apa yang benar, yang aku suka pada yang benar, yang aku lakukan, justru yang kulakukan adalah apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi sebuah tanda tanya, siapa sesungguhnya orang yang benar? Siapakah sesungguhnya orang yang berhak mendapatkan perkenanan Tuhan? Sehingga saudara-saudara, kita mau belajar bahwa orang yang benar bukan berarti bahwa ia tidak pernah melakukan kesalahan. Orang benar bukan berarti orang yang tidak melakukan pelanggaran. Raja Daud sebagai penulis dari Mazmur ini sadar bahwa hidupnya adalah tidak luput dari segala kesalahan dan kekeliruan. Orang benar menurut terminologi perjanjian lama adalah mereka yang membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Jadi hidup mereka adalah hidup yang terjalin dalam komunikasi yang akrab dengan Tuhan. Sekalipun ia melakukan hal yang salah, hal yang berdosa, tetapi hal itu tidak membuat hubungannya dengan Tuhan berhenti. Hubungannya dengan Tuhan terputus. Justru ketika ia melakukan pelanggaran, ia melakukan kesalahan, ia sadar akan keadaan itu, ia sadar akan kondisi itu, lalu datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mazmur 51 adalah sebuah mazmur yang lahir dari perbuatan yang paling bejat dalam kehidupan Raja Daud. Ketika ia merampas istri Uriah dengan cara-cara yang sangat keji. Bisa kita bayangkan ketika Nabi Nathan datang kepadanya, menceritakan tentang kepemilikan domba. Dikatakan bahwa ada seorang yang memiliki 100 domba. Ketika datang tamu ke rumahnya, ia sangat menyayangkan untuk mengambil salah satu daripadanya, disembeli agar dapat ia hidangkan itu kepada tamunya. Lalu ada tetangganya yang memiliki hanya 1 domba, itu pun domba betina. Lalu ia mendatangi rumah tetangganya itu dan meminta supaya domba itu diberikan kepadanya. Tetapi karena itu ada satu-satunya domba yang ia miliki, maka ia tidak memberikan kepadanya. Bahkan diungkapkan di situ bahwa domba itu seperti anaknya sendiri. Ia berusaha untuk menjaganya, ia berusaha untuk memeliharanya. Karena itu sayang untuk ia berikan kepada orang lain. Tetapi orang kaya itu merampasnya lalu membunuh pemiliknya. Nabi Nathan bertanya, hukuman apakah yang pantas baginya? Lalu Daud mengatakan hukuman mati. Dan serta-merta Nabi Nathan berkata, engkaulah orangnya. Engkaulah yang telah melakukan hal itu. Engkau telah merampas istri orang dengan cara-cara yang keji. Engkau membunuh suaminya. Engkau layak untuk dihukum. Lahirlah Mazmur 51. Sebuah mazmur yang lahir dari kedalaman hati, sadar akan keadaannya, sadar akan perbuatannya, sehingga ia merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon ampun atas segala hal yang ia lakukan. Dan apa yang terjadi, Tuhan memulihkan keadaannya. Jadi orang benar, orang yang mendapatkan perkenanan Tuhan adalah orang yang terus membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Bukan berarti ia tidak melakukan kesalahan. Ia tidak melakukan pelanggaran. Tetapi justru ketika ia sadar akan keadaannya, ia sadar akan dosanya, lalu ia datang kepada Tuhan memohon ampun dan memohon supaya hidupnya dipulihkan. Itulah orang yang benar. Dan orang seperti inilah Tuhan akan menetapkan langkahnya. Tidakkah Tuhan telah menetapkan takhta Daud kokoh untuk selamanya? Jikalau kita menginginkan perkenanan Tuhan,
maka hidup yang demikian harus kita pertontonkan. Sekalipun hari-hari kita penuh dengan kecemaran, bukan berarti bahwa kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Justru dengan itu kita datang di hadapannya memohon ampun atas semua kesalahan. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan untuk mengulurkan tangannya kepada kita, memberkati kita, memulihkan keadaan kita. Dan terlebih daripada itu, Ia memberikan jaminan bahwa orang yang benar hidupnya akan diberkati, bahkan anak cucunya tidak akan meminta roti. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, indah sekali Mazmur ini untuk menjadi perenungan kita bersama. Sebab ini lahir dari pengalaman hidup Raja Daud sendiri. Ia mengungkapkan dalam ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan dan anak cucunya meminta roti. Daud sudah mengalami perkenanan Tuhan. Daud sudah menyaksikan bagaimana Tuhan berpihak kepada orang-orang yang terus membangun relasi yang intim dengannya. Sekalipun mereka tidak luput dari segala persoalan, sekalipun hidup mereka penuh dengan tantangan, tetapi ada tangan Tuhan menopang mereka, ada tangan Tuhan mengawal mereka, ada tangan Tuhan menjaga mereka. Sehingga ketika mereka jatuh, tangan Tuhan terulur dan mengangkat mereka kembali. Karena itu mari Tuhan menetapkan langkah setiap kita. Jikalau kita hidup berkenan di hadapannya, kita akan mendapatkan kepastian dari jaminan perlindungannya. Bahkan jaminan perlindungan itu akan diwariskan kepada anak-anak cucu. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa di sorga. Jikalau malam ini kami merenungkan sabdamu, bahwa Engkaulah Allah yang mengatur kehidupan. Engkaulah yang mengendalikan langkah-langkah kami. Engkaulah yang akan menetapkan setiap langkah kami, sehingga kami tetap menikmati hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Hidup yang berkenan yang olehnya kami diberkati. Hidup yang berkenan yang olehnya kami dijaga dan dipelihara. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu ini akan memperlengkapi saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang bergumul karena kelemahannya. Hamba terus berdoa bagi setiap mereka. Bagi kekasih kami Bapak Karel Salamba. Bagi kekasih kami Bapak Prof. TR Andilolo. Bagi kekasih kami Bapak Prof. Randanan Bandaso. Bagi kekasih kami Bapak Yohanes Sipi. Bapak Jonathan Sampetoding. Bagi kekasih kami Bapak Yuni Batiar, Bapak Nindi yang ada di Samarinda. Bagi kekasih kami ibu atau orang tua dari Bapak Albert Bado. Bagi kekasih kami Oma Manurung, Jenny Papa Puasa. Kekasih kami Audi Mantiri. Kekasih kami Mama Estra Lalo di Sidrap. Kekasih kami Ibu Alfrida Paembonan. Ibu Adrika Papehe. Ibu Paulus Salempang dan masih begitu banyak saudara-saudara kami yang dalam kelemahannya. Kiranya di tengah-tengah kelemahan itu mereka terus membangun relasi denganmu, membangun hubungan dengan Tuhan, menyampaikan segala keluhan dan rintihan, berharap pertolongan datang daripadamu, sehingga kuasa Tuhan akan dinyatakan di tengah kelemahan itu, memulihkan keadaan mereka, membawa pulang mereka dengan tidak kekurangan satu apapun, sehingga mereka kembali pulih kuat seperti sedia kala, dan Tuhan dimuliakan dalam segala hal. Pun demikian kami berdoa secara khusus bersama dengan keluarga Bapak Arismani, di mana anak kekasih Olivia yang sedang menunggu proses persalinannya melalui operasi sesar di Rumah Sakit Bintaro, Jakarta pada pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Kami hanya berharap kiranya tangan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam proses persalinannya,
sehingga Tuhan menyelamatkan kekasih kami Olivia, pun demikian anak yang ada di dalam kandungannya, dan keluarga kekasih kami Bapak Arismani boleh bersuka cita untuk menyambut cucu pertama dalam kehidupan keluarga, dan tidak ada nama lain yang dimuliakan selain nama Tuhan saja. Memberkati seluruh umat-Mu di Jemaat Masaleh, dan semua anak-anak Tuhan yang setia mendengarkan dan menyaksikan tayangan dari Jemaat Masaleh. Kiranya kasih dan rahmat-Mu senantiasa dinyatakan dalam hidup mereka, memberkati kehidupan rumah tangga, memberkati kehidupan anak-anak cucu, memberkati opa-opa dan oma-oma di dalam menikmati hidup karunia Tuhan. Kiranya masa tua adalah kesempatan untuk terus bercerita tentang kebaikan Tuhan bagi anak-anak cucu. Memberkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu, pelayanan hamba-Mu di jemaat ini teristimewa persiapan untuk pelayanan hari esok. Biarlah hikmat yang daripada-Mu akan memampukan hamba-Mu untuk mengemban tanggung jawab pelayanan itu. Memberkati istri hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab bersama, dan juga anak-anak hamba-Mu Ade yang ada di Samarinda, Diel yang ada di Salodong, Epi, pun demikian Ita dan Geri. Memberkati kekasih kami Vina, memberkati kekasih kami Cali dan Nando. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan untuk melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami dan permohonan kami secara khusus bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahannya. Kiranya kuasa Tuhan dinyatakan untuk memulihkan keadaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa ini. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian PKJ 270. Kita nyanyikan 2 kali Isilah Mataku dengan citra salib-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu, hidupku seluruhnya milik-Mu. Saudara-saudaraku, mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menetapkan langkah kita. Jikalau hidup kita berkenan di hadapan-Nya, maka hidup kita pun akan diberkati. Karena itu tetaplah kuat melangkah di dalam iman kepada-Nya, dan arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Kami perlu sampaikan bahwa besok pukul 9.00 pagi waktu Indonesia bagian tengah kita akan melaksanakan ibadah bersama dan akan disiarkan secara langsung dari ruang utama Gedung Gereja Toraja Jemaat Masaleh. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkatimu.